Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada. Perjalanan Ki Bayu dari satu tempat ke tempat yang lainnya kini sudah sampai di sebuah kabupaten yang mana kabupaten ini sangat akrab sekali dengan sebuah makanan khas Geti, sahabat, yaitu Kabupaten Ngawi. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jawa Tengah, sahabat, di mana cikal bakal dari kabupaten ini berawal dari sebuah tanah perdikan yang dimiliki oleh seorang putra darah biru, keturunan dari seorang sultan di Demak Bintoro, yakni cucu dari Sultan Trenggono, putra dari Pangeran Purbaya Madiun, Pangeran Jogorogo. Beliau memilih menjadi seorang petani yang di daerah pinggiran Bangawan Solo, tepatnya di desa Genengan, sahabat. Nah, pada masa itu yang menguasai wilayah Nusantara ini adalah seorang Panembahan, seorang pangeran yang menguasai wilayah Mataram. Nah, di sini pada waktu seorang raja mengadakan turba kalau zaman sekarang ya, atau menjajah desa Melangkori, beliau bertemu dengan Pangeran Jogorogo ini. Pangeran Jogorogo sangat disegani, sangat dikagumi oleh masyarakat dari wilayah Genengan ini sampai ke selatan, sampai ke daerah Lawu, sahabat. Nah, kemudian atas kekaguman Sinuwun Prabu Mataram ini, maka Pangeran Jogorogo yang menjadi petani yang disegani ini ditimbali ya, disuruh untuk sowan ke Mataram. Nah, karena diminta oleh seorang penguasa, maka Pangeran Jogorogo ini menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan pisuanan. Beliau sowan ke Mataram dan karena keberhasilan beliau mengangkat atau membangkitkan masyarakat di wilayah Mataram dengan hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, kala itu maka Pangeran Jogorogo ini dihadiahi beberapa harta ya, kalau sekarang semisal bantuan dari pemerintahan pusat itu ya, subsidi. Nah, selain itu pada masa dulu penghormatan kepada seseorang yang berharga ya, seorang kawula yang mendapatkan kehormatan dari raja itu dikasih seorang wanita, dikasih seorang putri ampil ya, putri selir. Namun pada kala itu keberadaan putri ampil ini, garwa dalem Kanjeng Sinu ini sudah mengandung ya. Mawanti-wanti ya pesan dari sang raja kepada Pangeran Jogorogo untuk dilindungi, untuk dididik kelak kalau sudah lahir putra atau yang dikandung garwa ampil ini. Maka sendika dawuh Pangeran Jogorogo yang menguasai Padekan Genengan ini dididiklah putra beliau sehingga setelah dewasa
diantarkan kembali ke Mataram. Akhirnya karena benar-benar putra beliau, sang putra raja ini dikembalikan lagi ke Pangeran Jogorogo, tetapi keberadaan tanah itu menjadi sebuah wilayah yang mana sekelas atau setara dengan sebuah kabupaten. Dengan putranya tadi yang diasuh oleh Ki Jogorogo dengan gelar Raden Tumenggung Anom Aryo Kertonegoro. Nah, itulah bupati pertama yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Nah, Ngawi itu sendiri sahabat berasal dari kata awi awi yang artinya bambu, sedangkan nga itu tambahan kata awal menjadi Ngawi hingga sekarang. Luar biasa sekali sahabat usaha dari Pangeran atau Raden Tumenggung Anom Aryo Kertonegoro ini dalam menguasai atau membimbing rakyatnya luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang menyebabkan bentrok antara Raden Tumenggung Aryo Kertonegoro ini dengan VOC Belanda kala itu terkait dengan batas wilayah kekuasaan Kertonegoro dengan VOC yang kala itu VOC menguasai di regen wilayah mana itu ini Mauspati Magetan di wilayah Magetan. Nah, sering terjadi bentrok yang puncaknya adalah pertempuran berkali-kali antara VOC dengan Kertonegoro. VOC tidak bisa mengalahkan kesaktian Pangeran Kertonegoro ini dengan patihnya yang luar biasa, tetapi dengan kelicikan Belanda akhirnya sang patih sekaligus panglima ini bisa terbunuh pada waktu pesta. Dulu itu ada pesta ronggeng atau sekarang itu tayupan pesta tayupan itu, tetapi sang Kertanegara ini bisa lolos dari kepungan Belanda dan andek-andeknya. Akhirnya menyusun kekuatan. Setelah kuat maka diseranglah VOC yang menguasai wilayahnya timur dulu. Tetapi keberadaan Kadipaten Genengan itu sudah hancur lebur karena diporak-porandakan oleh VOC. Maka dalam pikiran Kertanegara ini, dalam pikiran sang pangeran ini tidak mungkinlah saya membangun lagi puing-puing kerusakan di wilayah saya. Akhirnya beliau lebih memilih menjadi seorang pertapa di Sarean Sine Akhirnya sampai beliau wafat di sana, makamnya ada, nanti kita bisa berkunjung ke sana. Kemudian karena ini wilayah Belanda berikutnya dikuasai oleh Belanda. Silih berganti bupati-bupati atas bentukan Belanda. Bahkan sempat ini pada tanggal 31 Agustus itu ditetapkan oleh DPRD menjadi hari jadinya Ngawi. Tetapi setelah diselidiki, diadakan simposium, diadakan lokakarya di Sarangan, diteliti ternyata yang lebih kuat untuk berdirinya Kabupaten Ngawi ini bukan di tanggal 31 Agustus, yang mana kalau mengacu pada itu berarti ini menyetujui Belanda karena itu pada saat itu onder Van der Spak atau sekelas kabupaten pada kala itu yang mengangkat adalah Belanda. Akhirnya itu dirubah, diralat. Tepat berdirinya Kabupaten Ngawi bukan di hari itu, berdasarkan prasasti Canggu dari Mojokerto, dari kerajaan Mojopahit yang berkuasa pada kala itu. Tentunya artinya
disahkannya dari prasasti itu ternyata Ngawi sudah ada jauh sebelumnya ya, pada abad ke-14 sahabat. Nah, sampai sekarang setiap bulan Juli ya nanti diperingati hari jadinya Kabupaten Ngawi. Luar biasa. Pendapatan asli daerahnya tidak tanggung-tanggung. Ngawi ini meski kabupaten kecil ya, 19 kecamatan, ini pendapatan asli daerahnya hampir mencapai 225 miliar, luar biasa. Dengan sekarang dikendalikan oleh seorang bupati yang mumpuni ya, 2 kali berturut-turut menjadi wakil bupati. Luar biasa. Dan beberapa tempat wisata nanti kita sama-sama berkunjung ke sana ya. Ada namanya air terjun Penganten, ada namanya apa itu benteng pendem Van de Bos ya. Ada juga Museum Trinil ya, di mana ditemukan pada 1981 yaitu oleh seorang profesor, di mana ada fosil manusia kera berdiri tegak yang namanya ini termasuk Pentocanthropus erectus ya, manusia purba yang bisa berdiri berjalan tegak. Nah, juga ada fosil-fosil di sana, kita berkunjung nantinya. Ada juga apa itu museum atau patung Surya ya, Bupati Surya dan dengan 2 orang polisinya yang terbunuh pada saat melawan keganasan PKI pada kala itu. Dan masih banyak lagi, nanti ada kura-kura liar yang bisa kita ajak bergaul ya, bisa kita mandi di waterboom di Ngawi, dan banyak sekali tempat-tempat wisata di sana. Dan ini yang terbaru adalah terminal sahabat, terminal Ngawi ini luar biasa, namanya Terminal Kertonegoro. Nah, ini nama bupati pertama di Kabupaten Ngawi. Luar biasa, luas sekali di sana. Ini tipenya tipe bagus ya ini, Terminal Ngawi ini. Ada lagunya juga di Terminal Kertonegoro. Mari bersama-sama kita lacak, kita telusuri Kabupaten Ngawi ini. Salam takzim kepada para senior saya yang ada di Ngawi, Mas Tony, dan beberapa teman senior kami di sana. Tetap dukung Ki Bayu ya. Terima kasih. Yuk bersama-sama kita telusuri sejarah Kabupaten Ngawi. Nah sahabat, mengacu pada prasasti Canggu dari Majapahit pada 8 Rojab 128 Saka, hari Sabtu Legi 7 Juli 1358 merupakan hari jadi Kabupaten Ngawi, berasal dari Ki Ageng Jogorogo, putra Bupati Madiun Purbaya atau Pangeran Timur, cucu Sultan Trenggono Demak sahabat. Beliau seorang pangeran yang memilih menjadi seorang petani biasa, tapi sangat disegani karena keberhasilan beliau disuruh untuk sowan di Mataram. Akan mendapatkan beberapa hadiah, di antaranya selain harta benda Mas Picis Rojo Brono, beliau mendapatkan seorang hadiah garwa ampil pada kala itu, memang sebuah kebanggaan, sudah tradisi. Nah, yang garwa ampil itu sudah pada kala diberikan kepada Pangeran Jogorogo, mengandung dan kelak lahir seorang pangeran ganteng yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Anom Aryo Kertonegoro, bupati pertama yang mendapat tanah perdikan di wilayah Gendingan sahabat. Itulah awal cikal bakal mulainya Kabupaten Ngawi. Nah sahabat Ki Bayu Sima, beliau Pangeran Kertonegoro ini tidak mau mengadakan kerjasama dengan VOC yang jelas-jelas mereka adalah penjajah, maka seringkali terjadi bentrok sahabat.
yang meski sulit untuk dikalahkan karena Belanda sangat licik sekali. Akhirnya beliau bentrok yang terakhir, beliau memilih untuk menyendiri di desa Sine ya, di pegunungan Sarean sampai akhir hayatnya. Nah, sahabat Kibayu Shima, Ngawi itu sendiri berasal dari kata awi yang artinya bambu, mendapat awalan nge sehingga menjadi Ngawi. 31 Agustus 1830 Ngawi tempo dulu oleh Belanda dijadikan sebuah regen ya, atau sekelas kabupaten sekarang, menjadi kekuasaan Belanda. Bahkan tanggal itu sempat menjadi tanggal hari lahirnya berdirinya Ngawi, tetapi setelah penyelidikan yang terakhir acuannya adalah Prasasti Canggu. Beberapa bupati buatan Belanda sampai masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Sekarang sudah bupati yang di 2021 ini sahabat ya. Kalau masa-masa reformasi itu Bapak Harsono yang mengendalikan Ngawi. Sekarang Mas Oni Anwar Harsono ya, setelah Bapak Budi Sulistiono ini mengakhiri jabatannya di Februari kemarin. Nah, wilayah Kabupaten Ngawi ini berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Blora ya, Kabupaten Madiun dan Magetan di sebelah timur wilayah Kabupaten Ngawi. Ngawi terbagi menjadi 19 kecamatan ya. Kecamatan Geneng, Gereh, Jogorogo, Karangjati, Karanganyar, Kedunggalar, Kendal, Kewadungan, Sramen, Mantingan, Ngawi sendiri, Ngerambe. Luar biasa. Yang berikutnya adalah kecamatan yang dekat dengan kita ya, yang dekat dengan Ponorogo, yakni Kecamatan Paron, Pangkur, Padas, Pitu, Sine sendiri, dan kecamatan yang terakhir ini. Nah, sahabat Kibayu Shima, beberapa peninggalan di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, ada Benteng Pendem ya, Van de Bos. Juga ada Museum Trinil Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, sahabat. Di sana merupakan fosil manusia kera berdiri tegak. Nah, wisata tawun di Desa Tawun juga, sahabat. Panjenengan bisa bertamasa di sana, ada kura-kura liar, ada waterboom, ada pemandian, cukup asri sekali. Ada air terjun penganten, ingat kita ya pada sebuah film seorang penganten, tapi tidak sehoror itu ya, terletak di Dukuh Besek, Hargomulyo. Terima kasih. Banyak sekali sebetulnya tempat-tempat tamasa di sana, namun sebagian Kibayu sampaikan. Tetap dukung Kibayu Shima dengan cara subscribe tentunya. Terima kasih.